Nah, di sini ada peristiwa perpindahan panas konduksi. Nah, pembangkitan internal itu berasal dari sumber panas reaksi nuklir. Jadi di sini kita tahu bahwa bahan bakar reaktor nuklir ini ada bahan bakar reaktor nuklir berbentuk silinder. Diketahui bahwa jari-jari silinder ini, bahan bakar ini adalah R, dan panjang dari silinder ini adalah L. Jadi bahan bakar ini mempunyai panjang L dan jari-jarinya L. Dalam bahan bakar ini terjadi reaksi nuklir, dan besarnya panas yang timbul dari reaksi nuklir ini ada sebesar pH. Jadi panas reaksi nuklir ini yang timbul dalam bahan bakar tersebut adalah sebesar pH. Satuan pH itu adalah BTU per kubik feet jam atau Joule per meter kubik detik. Nah, pH ini kalau posisinya dalam bahan bakar itu berubah, maka posisi tinjauannya maksudnya, maka pH ini adalah konstan. Jadi nilai pH ini tidak berubah terhadap suhu maupun tidak berubah terhadap posisi di dalam bahan bakar. Nah, sekarang karena adanya pengaruh dari panas yang timbul dari bahan bakar tersebut, maka di dalam bahan bakar akan timbul panas. Untuk menjaga supaya suhu di dalam bahan bakar itu tetap pada suhu tertentu, tidak naik terus gitu, tidak melebihi dari suhu yang diinginkan, maka di sekeliling bahan bakar itu diberi pendingin. Di sekeliling bahan bakar diberi pendingin. Akibatnya apa? Karena di sekeliling bahan bakar itu diberi pendingin, maka permukaan bahan bakar yang berbatasan atau berkontak dengan pendingin ini menjadi suhunya sebesar TR, di mana TR ini adalah tetapan atau konstan, nilainya tidak berubah, nilainya tetap. Nah, sekarang dalam kasus ini kita bisa mengatakan bisa mengetahui dalam kasus ini bisa diketahui satu, persamaan distribusi flux panasnya, yang mestinya bisa diketahui persamaan distribusi suhu ya, kemudian bisa diketahui persamaan distribusi flux panas, bisa diketahui laju alir panas, kemudian bisa diketahui suhu maksimumnya. Kira-kira ada yang tahu tidak ya, kenapa kok pertanyaannya di dalam kasus ini yang ditanya adalah suhu maksimum di dalam bahan bakar? Kok yang ditanya tidak suhu minimum? Yang ditanya adalah suhu maksimum. Ada yang bisa membantu menjawab? Kenapa di dalam bahan bakar ini yang ditanya adalah suhu maksimumnya? Kenapa kok bukan suhu minimumnya ya? Ada yang bisa membantu jawab? Ada yang bisa membantu jawab? Apa ada yang bisa membantu jawab? Ahmad Rahman, Dewi Triani, Dwi Anggraita, Iqbal Arrofi, Irmanda. Izin menjawab, Bu. Oke. Ya, siapa? Rafli. Ya, kira-kira kenapa kok ditanyakan adalah suhu maksimumnya? Kira-kira? Karena apabila suhu minimum itu terlalu kecil, mendekati 0,
Kok tahu kalau suhunya minimum mendekati 0? Eh, Dalam kasus ini kira-kira suhu minimum diketahui tidak? Di dalam bahan bakar. Bisa diprediksi tidak? Oh ya, jelas bisa di soalnya. Di soalnya dicermati bisa. lagi. Di soalnya bisa dicermati. Di dalam bahan bakar, suhu minimum ada di mana? Sudah bisa diketahui dari soal. Kan kalau ada soal kita harus pandai-pandai menelaah. Di dalam soal kita harus pandai-pandai menganalisis ya. Sehingga oh iya pantesan wong ini sudah diketahui kok. Maka yang ditanyakan mestinya ini kan gitu. Yang ini sudah diketahui gitu kan. Ayo siapa lagi yang bisa bantu jawab? Jeremia, Christian Adi Wibowo. 4 mahasiswa saya panggil, nggak muncul, kita sudahi ya kuliah kita. 1 Miftahul Jana. 1, 2, 3. 1 mahasiswa. Muhammad Akrom. 1, 2, 3. 2 mahasiswa. Muhammad Naufal. 1, 2, 3. Nicholas Simanjunta, ini last person ya. Bu, saya coba Bu. Siapa? Irwanda Bu. Ya, Irwanda yuk. Mungkin karena mengapa suhu maksimum, karena di sini juga di soal menyatakan bahwa untuk ini Bu, menjaga suhu permukaan bahan bakar tersebut sesuai dengan ketetapan TR. Kenapa kok yang ditanya bukan suhu minimum tapi maksimum? Sekarang saya balik. Tadi saya waktu si Rafli Al-Fayad ya tadi yang jawab. Saya kan sambil menjelaskan. Kenapa kok yang ditanya suhu maksimum ya, kok bukan suhu minimum? Bisa jawab Bu. Siapa ini? Miftah. Ayo, Miftah. Mungkin karena yang diketahui TR-nya Bu. Terus kaitannya TR dengan suhu maksimum apa? Sehingga berdasarkan persamaan yang diperoleh, yang dapat dicari adalah suhu maksimum. Kaitannya TR dengan suhu maksimum kok? Kenapa yang ditanya bukan suhu minimum? Kenapa yang ditanya suhu maksimum? Ada yang bisa mencoba menjawab lagi? Saya mau mencoba, Bu. Siapa? Yosefa, Bu. Ya, Yosef. Agar hasil turunannya positif, tidak? Kok turunan apa? Turunan pertama apa turunan kedua? Keduanya, Bu. Oh, nak turunan kedua positif artinya apa? Kalau harga ekstrim turunan pertama sama dengan 0. Dia bisa maksimum, bisa minimum. Kalau turunan keduanya positif artinya apa? Enggak, jawabannya bukan gitu. Tapi saya, karena Anda terlanjur menjawab gitu, saya mencoba sambil mengingat ya. Kalau turunan kedua dari sebuah fungsi itu adalah positif, maka nilainya apa? Nilai fungsi yang kita cari tersebut apa? Mempunyai nilai, masih ingat? Harga ekstrim itu kan ketika turunannya pertama sama dengan 0. Turunan pertama fungsi sama dengan 0. Harga ekstrim bisa maksimum, bisa minimum. Nah, sekarang kalau turunan keduanya itu adalah positif, maka fungsi tersebut mempunyai nilai, ada yang ingat? Loh, ayo. Ayo, saya itu kayaknya, mohon maaf ya, melihat greget kelas ini tuh kurang gimana gitu ya.
Kurang gimana ya? Ya, kurang. Ya, iya. Ayo, tunjukkan keseriusan Anda. Dibaca lagi di soal. Itu sudah jelas banget. Bisa ditelaah. Maaf ya, saya tidak bisa kuliah luring karena saya sedang isoman. Rahman Elfrita. Rahman itu dengan Rahman Elfrita sama enggak? Karena ada Rahman Elfrita. Suara saya putus-putus ya? Mungkin koneksinya, internetnya tidak begitu baik. Ayo, 4 sampling lagi, tidak menjawab, kita sudahi. Benar loh ini. Rahman Elfrita. Rahman. Rizkia Anissa. Salwa Kaila. Ini udah berapa? 3 mahasiswa. Ini last person. Septia Citra. Iya, Bu. Yuk. Ayo. Ayo. Kamu kemana aja? Jangan ditinggal ke pasar dulu, Bu Sis ya. Bu Sis jangan kuliah dulu. Hujan-hujan, di tempat saya malah hujan. Ojo ning pasar sik golek gedhok, ojo sik. Dirungokne sik kuliah ya. Diperhatikan dulu. Cari gedhoknya nanti. Oh iya ya, generasi milenial tidak suka gedhok. Kalau ibu-ibu seperti saya suka banget ya. Enak banget ya hujan-hujan seperti ini makan gedhok enak banget. Yuk, dijawab share. Tahu pertanyaan, Chef? Kamu senyum-senyum kenapa? Ayo, tahu pertanyaannya tadi? Tahu, Bu. Apa? Kenapa pertanyaannya suhu maksimum? Ya, sip, dijawab ya. Kok yang ditanya bukan suhu minimumnya, tapi suhu maksimum. Karena supaya TR-nya tetap terjaga begitu, Bu. Kaitannya TR terjaga dengan suhu maksimum apa? Kamu kok senyum-senyum kenapa? Ayo, dijawab yuk. Ayo ditanya ini, di soal kan sudah kelihatan banget. Izin menjawab, Bu. Ya, baik. Siapa? Alfian? Lihat, Bu. Ya, Alfian. Dari soal kan itu perpindahan panasnya itu terjadi dari dalam silinder ke keluar silinder di sekitar silinder. Ya. Berarti Terus? Berarti T maksimumnya itu berada pada di dalam silinder, Bu. Jadi bisa diketahui. Kalau suhu minimumnya kira-kira ada di mana? Suhu minimumnya ada di mana? Suhu minimumnya di sekitar silinder itu, Bu, di luar itu, Bu. Di mana posisinya? Kalau kita melihat di bahan bakarnya di silinder, maka suhu minimumnya ada di mana? Di R sama dengan R, Bu. Di permukaan silinder ya. Iya, Bu. Jadi suhu minimumnya, kenapa kok dia minimum? Karena dia berkontak dengan pendingin. Artinya pendingin itu kan lebih rendah daripada suhu material yang didinginkan, betul tidak? Padahal tinjauan kita itu adalah perpindahan panas di dalam silinder. Berarti jelas nanti di dalam silinder karena ada pembangkitan panas, karena reaksi nuklir inilah yang menyebabkan suhu di dalam bahan bakar naik. Tadi kan saya sudah cerita. Sehingga dalam kasus perpindahan panas di dalam bahan bakar reaktor nuklir ini yang berbentuk silinder, suhu di dalam bahan bakar mesti ada di posisi
sudah diketahui, yaitu di permukaan bahan bakar dia suhunya paling rendah. Kenapa paling rendah? Karena dia berkontak dengan pendingin yang suhunya TR. Sepia, jelaskan, Anda coba dijelaskan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Yuk, kenapa yang ditanya suhu maksimum? Tuh. Anda nggak merhatikan sih. Waduh, apa mau ya? Baik. Ada yang bisa membantu menjawab lagi? Ada yang bisa membantu menjelaskan lagi kenapa yang ditanya suhu maksimum? Ada yang bisa membantu jawab lagi? Teonanda Suryawan, Teonanda Suryawan, Teonanda, Teonanda, ada kemana ya? Hadir, Bu. Yuk, jangan pergi dulu, Mas. Di rumah Enggak, nasi Bu. kuliah ya. Iya. Di rumah nasi, yuk jelaskan. Boleh tidak on cam, tapi merhatikan wajib. Sekarang harus dipaksa gini ternyata. Ayo, sekarang harus dikondisikan gini. Anak saya yang SMP aja juga dipaksa gini sekolahnya. Tidak aktif, coret gitu. Tidak aktif, coret. Nah, itu memang orang Indonesia modelnya harus gini, dipaksakan. Coba dari sekian dari Anda yang sudah membaca materi yang sudah saya share, berapa anak? Gitu kan? Dan memang harus dipaksa gitu. Udah dipaksa aja kadang-kadang aneh gitu, apalagi nggak dipaksa. Ayo, baik. Theo, dijawab. Kenapa yang dicari suhu maksimum? Tadi sudah saya jelaskan. Kenapa yang dicari itu suhu maksimum? Karena supaya menjaga suhu yang ada di permukaan, Bu. Jawabannya kok gitu tuh. Kamu perhatikan enggak ya penjelasan saya? Memang kalau nggak dijaga terus lepas gitu, ucul gitu. Karena di permukaan suhunya minimum, mesti suhu di dalam bahan bakar, ya suhunya mesti ada suhu maksimum, wong dia timbul panas. Reaksi ini kan timbul panas, besar pH. Kalau dibiarkan saja, maka suhunya naik. Maka untuk menjaga, diberi pendingin di sekelilingnya. Dengan kata lain, TR ini adalah suhu minimum, ya toh, karena berkontak dengan pendingin. Maka di dalam bahan bakar, mestinya pada posisi tertentu ada yang mempunyai nilai maksimum. Maka nanti ditanya berapa besarnya suhu maksimumnya dan ada di mana kira-kira gitu. Kira-kira ada yang bisa bantu jawab, Pak? Kira-kira suhu maksimum di dalam bahan bakar ini ada di mana? Kira-kira dari soal yang seperti ini, di permukaan bahan bakar suhunya minimum sebesar TR. Berarti di dalam bahan bakar itu ada posisi di mana suhunya adalah maksimum. Itu kan? Kira-kira di mana ya suhu maksimumnya? Di posisi mana ya? Taruhlah dalam kasus ini nanti bahwa jari-jari bahan bakar ini sangat kecil jika dibandingkan dengan panjang bahan bakar, panjang L. Jadi dalam kasus ini bahwa R itu kecil, sementara L-nya panjang. Sehingga dalam kasus ini kita mengasumsi bahwa perpindahan panasnya itu terjadi dalam arah R. Kondisinya steady, maka suhu di sini itu adalah sebagai fungsi dalam radial. Atau dengan kata lain, suhu di permukaan bahan bakar kan semua dibuat tetap, yaitu sama dengan suhu pendinginnya, yaitu TR. Berarti kita bisa mengatakan, jelas semua panas yang timbul di dalam bahan bakar itu akan diambil pendingin.
Maka dengan kata lain, dalam kasus ini, ya perpindahan panasnya terjadi dalam arah radial. Waktu nanti Anda merancang reaktor pipa juga gini. Kalau di sekeliling pipa itu diberi pendingin, maka kita mengasumsi bahwa suhu di perpindahan panasnya itu terjadi dalam arah R. Dengan catatan apa? Dengan catatan apa? Berarti perpindahan panasnya itu adalah terjadi dalam arah radial. Karena dalam kasus ini sudah diketahui R-nya kan boleh diasumsi seperti itu, R sangat kecil dibandingkan dengan panjang silinder, sehingga kita bisa mengatakan bahwa perpindahan panasnya itu sebagai fungsi R dalam arah R, arah radial. Boleh kalau menyelesaikan, kita kan diperbolehkan untuk membuat model matematis, kita diperbolehkan melakukan asumsi-asumsi. Dalam rangka apa? Menyederhanakan masalah. Kenapa masalah harus disederhanakan? Supaya mudah dicari jawabannya. Supaya mudah dicari solusinya. Kan seperti itu. Nah, dalam rangka mempermudah kita menyelesaikan, ini perpindahan panasnya kita katakan terjadi dalam arah radial. Akibatnya apa? Ketika R-nya sama dengan R besar, suhu bahan bakarnya harus sama dengan TR atau dijaga tetap TR. Nah, sekarang posisi di dalam bahan bakar, ingat yang kita tinjau kenapa di bahan bakar ya, bukan di fluida. Karena apa? Memang di sini yang diminta adalah perpindahan panas konduksinya di dalam silinder. Jadi dalam kasus ini, kenapa dalam silinder ada suhu maksimumnya tadi? Karena di permukaan bahan bakar dikontakkan dengan pendingin, sehingga suhu permukaan bahan bakar selalu tetap TR. Berarti kalau seperti itu, pada R sama dengan R besar, suhunya adalah TR. TR ini adalah suhu maksimum, suhu minimum. TR ini adalah suhu minimum. Nah, sekarang kita diminta, kira-kira di posisi R manakah suhunya di dalam bahan bakar adalah suhu maksimum? Ada yang tahu kira-kira di mana? Kira-kira ada yang tahu enggak? Kalau kita buat profil kira-kira bagaimana toh kira-kira? Kalau kita buat profilnya kira-kira bagaimana toh kira-kira? Kalau kita buat profilnya. Ini karena perpindahan kita panas kita adalah R sama dengan ini apa dalam arah radial, R sama dengan 0. Ini adalah R atau kalau dibuat penambang melintangnya adalah ini adalah R, maka atau ini juga atau bentar, saya hapus biar Anda tidak bingung. Ini penambang melintangnya, ini pusatnya, ke sini adalah R, ke sini ini pusat ya, ini juga ke arah R, jari-jarinya R. Kalau dibuat dalam bentuk seperti ini, tampak samping gitu, silindernya, ini pusatnya, berarti ini adalah 0, R0 kan ada di sini, posisi di sini adalah R besar, ini adalah R besar. Suhu terendah ada di mana tadi? Suhu terendah ada di R sama dengan R besar. Ini adalah suhunya terendah. Berarti suhu di sini berapa? Ya TR. Suhu di sini berapa? Ya TR, sama. Karena kedua-dua sisi sini kan permukaan silinder. Atau di sini suhunya berapa? Ya TR. Suhunya di sini berapa? Ya TR. Berarti kalau bentuknya seperti ini, berarti suhu maksimumnya ada di mana? Kira-kira dari 0 sampai R, 0 ini sampai R besar, dengan 0 sampai R di sebelah sini, profilnya simetris atau tidak?
dari 0 ini, dari 0 sampai R ini, dengan 0 sampai R ke sini, kira-kira profilnya simetris atau tidak? Simetris, Bu. Simetris. Berarti kalau di R sama dengan R besar itu adalah minimum, berarti suhu maksimum nanti kira-kira di mana? Di tengah-tengah. Dengan Di R sama dengan 0. Sehingga profilnya adalah seperti ini. Ini adalah suhu maksimumnya. Walaupun ini sudah bisa kita prediksi, nanti suhu maksimum ada di pusat, suhu maksimum ada di pusat silinder, tapi nanti akan kita buktikan. Betul tidak bahwa suhu maksimum itu ada di pusat silinder. Nanti kita buktikan apa betul suhu maksimumnya itu ada di pusat silinder. Baik, sekarang kita akan menyelesaikan permasalahan kita. Baik, kita akan menyelesaikan permasalahan kita. Ini adalah bahan bakarnya ya, yang di tengah ini, ini garis putus-putus, itu adalah pusat silinder. Yang di tengah ini adalah pusat silinder. Nah, karena di sini yang diminta adalah persamaan distribusi suhu, taruhlah seperti itu. Maka kita wajib membuat neraca panas pada elemen volume. Nah, yang garis putus-putus 2 ini, itu adalah elemen volume yang terbentuk. Jadi elemen volume ya dari sini sampai sini. Posisi di sini R, posisi di sini R plus delta R. Saya tunjukkan, pos ini gerakan tanda plus saya, ini R plus delta R. Jadi yang garis putus-putus 2 ini adalah elemen volumenya. Elemen volumenya seolah-olah dalam kasus ini ya membentuk semacam pipa ya dengan tebal delta R, ya toh. Nah, sekarang kita akan menyusun neraca panasnya analog dengan peristiwa perpindahan panas di dalam slide kemarin. Maka kita akan menentukan elemen volume perpindahan panas kita dalam arah radial, arah R. Maka delta V dalam arah R kita berapa? Ada yang masih ingat? Delta V kita adalah 2πr delta RL. 2πr delta RL. Itu adalah delta V. Nah, sekarang perpindahan panas kita kira ada di tengah, suhu minimum ada di permukaan silinder, di permukaan bahan bakar. Maka kita bisa mengatakan perpindahan panas kita itu searah dengan sumbu R. Jadi dari dalam keluar. Berarti kalau perpindahan panasnya itu terjadi searah dengan sumbu R, maka dalam neraca panas inkrementalnya itu posisi laju alir panas masuk ada di mana? Ya di R. Posisi laju alir panas yang keluar ada di mana? Ya di R plus delta R. Ini untuk neraca panas pada elemen volume setebal delta R pada keadaan steady. Nah, sekarang dalam kasus kita ini untuk menyusun neraca panas kondisinya steady, maka satuan di sini adalah panas per waktu. Satuan di sini juga panas per waktu. Satuan pembangkitan panas juga harus panas per waktu. Laju pembangkitan panasnya harus panas per waktu. Laju alir panas masuknya juga harus panas per waktu. Laju alir panas yang keluarnya juga panas per waktu. Berarti kalau seperti ini, padahal besarnya pembangkitan panas kita itu adalah panas per volume waktu. Ya kan? Nah, mau tidak mau, maka laju pembangkitan panasnya itu harus apa? Ya toh, karena kita menginginkan laju pembangkitan panasnya itu adalah panas per waktu. Padahal laju pembangkitan panasnya itu diketahui pihak dengan satuan panas per volume waktu. Berarti kalau ada bentuk yang seperti ini, maka kita bisa tidak menyusun besarnya
laju pembangkitan panas. Bisa tidak? Ya jelas bisa. Yaitu pH kalikan volume. pH kalikan volume. Apakah yang kita gunakan volumenya volume keseluruhan silinder? Jelas tidak. Kenapa tidak? Karena sekarang kita menyusun neraca panas pada elemen volume setebal delta R. Maka untuk mencari laju pembangkitan panasnya, pH-nya dikalikan dengan delta V. Saya ulangi lagi, karena yang kita susun itu adalah neraca panas pada elemen volume setebal delta R, maka besarnya laju pembangkitan panas ya pH kali volume. Apakah volume seluruh silinder? Jelas tidak. Karena apa? Tinjauan kita pada perpindahan panas pada elemen volume. Maka laju pembangkitan panasnya ya dikalikan dengan volume. Volumenya berapa? Dan gitu. Volumenya adalah sebesar delta V. Volumenya adalah sebesar delta V. Maka laju pembangkitan panas kita ya delta V kali pH. Delta V kita apa tadi? 2πr delta RL kali pH. Ini adalah laju pembangkitan panas pada elemen volume. Kalau laju pembangkitan panas di seluruh silinder, ya baru pH dikalikan volume seluruh silinder. Tapi kalau ditanya berapa besarnya laju pembangkitan panas pada elemen volume, ya delta V kali pH. Kalau yang ditanya, tentukan besarnya laju pembangkitan panas di dalam silinder, ya volume silinder kali pH. Tapi yang kita susun di sini adalah neraca panas pada elemen volume. Maka laju pembangkitan panasnya adalah delta V kali pH. Apakah bisa dipahami? Apakah bisa dipahami? Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa nggih? Baik. Sekarang kita masukkan ke neraca panas kita, kebersamaan satu-satu di atas tadi. Laju alir panas masuknya adalah GR kali AR. AR itu apa? Luasan dalam arah R yang tegak lurus dengan sumbu R. Besarnya berapa? Yaitu 2πRL. Itu adalah AR kita. Karena perpindahan panas kita dalam arah radial, sehingga luasannya adalah 2πRL. Laju alir panas masuk kita, ya GR, 2πRL di posisi R. Laju alir panas yang keluar, ya GR kali 2πRL kali L di posisi R plus delta R. Ditambah laju pembangkitan panasnya. Berapa? 2πR delta RL kali pH. Selanjutnya kita sudah mendapatkan persamaan neraca panas inkremental. Selanjutnya diapakan? Kita bagi dengan elemen volume, ya tidak. Kita masukkan konsep elemen volume. Itu loh strategi penyelesaian perpindahan panas kan seperti itu. Maka selanjutnya kita bagi dengan elemen volume. Nah, sekarang kalau ini kita bagi dengan elemen volume kita, maka persamaan kita menjadi bagaimana? Ini dibagi dengan 2πRL delta R. Ini dibagi dengan delta V. Dibagi dengan 2πR delta RL. Nah, sekarang kalau ini kita bagi dengan delta V, maka persamaan kita yang bisa dicoret apa? 2πL bisa dicoret, coret. R di sini tidak bisa dicoret, karena R di sini dengan R di sini beda. Yang ini bisa dicoret, 2π
L. Yang penyebutnya juga 2PL. Sehingga yang ini bisa dicoret tidak? Jelas bisa. 2Pi dan L-nya habis. Sehingga persamaan kita menjadi bagaimana? Persamaan kita. Maka kita mendapatkan hasil ini. QR kali R di posisi R dikurangi QR kalikan R di posisi R plus delta R dibagi dengan R plus delta R dibagi dengan R plus delta R. Nah, sekarang kita limitkan pada nilai delta R mendekati 0 seperti yang ada di bawah itu. Kita limitkan pada nilai delta R mendekati 0. Berhubung persamaan kita yang dilimitkan ini, R itu adalah bernilai positif, ini adalah bernilai positif, sementara QR kali R di posisi R plus delta R itu bernilai negatif, ini negatif. Akibatnya apa? Maka hasil limit ini menghasilkan bentuk persamaan diferensial yang bernilai negatif. Ya toh? Karena R dikurangi di posisi R plus delta R. PD kita itu bernilai positif ketika apa toh? R itu R plus delta R dikurangi dengan R. Tapi ini kan enggak. Posisi R, QR kalikan R di posisi R, dikurangi QR kalikan R di posisi R plus delta R, dibagi R delta R. Sehingga PD yang ini itu adalah negatif. Ingat-ingat ya. Sehingga hasil PD-nya adalah negatif. Tahu penyebabnya? Karena ini R, posisi R dikurangi R plus delta R. Sehingga hasil PD-nya adalah negatif. Ingat-ingat ya nanti waktu menyusun PD, kapan positif, kapan negatif, sudah tahu penyebabnya. Nah, plus pH sama dengan 0. Karena menyusun ini, waktu nanti Anda menyusun reaktor, amat sangat diperlukan. Amat sangat diperlukan. Ini dasar banget nanti saat menyusun reaktor. Apalagi reaktornya pipa. Kalau tidak tahu konsep ini, ya sudah, bablas. Maka kenapa saya menjelaskannya sampai berbuih-buih gini. Karena ini, supaya Anda paham konsep. Nah, berarti ini adalah waktu nanti Anda mengerjakan skripsi, membuat PD-nya dasarnya kan ini dasar banget. Nah, sekarang kita pindah ruas. Sehingga persamaan kita ini menjadi ini. Persamaan kita ini menjadi ini. Ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan dengan RDR. Ruas kiri, ruas kanan kita kalikan dengan RDR. Hasilnya menjadi apa? Ya ini, DRQR sama dengan pH kali RDR. Sekarang ini jelas suatu persamaan diferensial. Persamaan diferensial dalam blok panas. Sehingga untuk mencari penyelesaiannya diapakan? Tinggal diintegralkan. Integralnya pakai integral tertentu atau integral tidak tentu. Kita bisa mencari integral tertentu kalau keadaan batasnya diketahui. Kalau tidak diketahui, kita menyelesaikannya dengan integral tidak tentu. Tetapi dalam kasus ini, fungsi yang kita integralkan kan RDR terhadap R. Saya ulangi lagi, fungsi yang akan kita integralkan itu adalah RQR dan R, ya kan? Maka sekarang kita harus mencari hubungan R dengan RQR. Ya kan? Nah, sekarang dalam kasus ini kira-kira kalau di dalam silinder, kalau di pusat silinder
ketika R-nya sama dengan 0 di pusat silinder, maka besarnya RQR itu berapa? Maka besarnya RQR karena R-nya sama dengan 0, maka mestinya akan sama dengan 0. 0 kali berapapun kan akan 0. Karena R-nya 0. Atau dasar ini kita bisa mendekatinya tadi. Di pusat silinder itu adalah di R sama dengan 0, di R sama dengan 0, suhunya kan maksimum, T-nya T max. Prediksi kita kan tadi itu. Kalau T max berarti turunan pertama dt per dr kan mesti 0, betul tidak? Karena harga ekstrim. Kalau suhu kita adalah suhu maksimum, maka turunan pertama dari suhu ya 0. Ya toh, karena dia harga ekstrim. Harga ekstrim kan bisa positif, bisa maksimum, bisa minimum. Nah, akibatnya apa terhadap flux panas? Kalau dt per dr kita adalah 0, maka QR kita berarti sama dengan apa toh? Negatif K dt per dr. Padahal dt per dr-nya adalah 0. Maka besarnya flux panas di R sama dengan 0 berapa? Ya 0. Betul tidak? Karena ini dt per dr-nya 0. Maka besarnya flux panas ya sama dengan 0. Jadi untuk mengetahui keadaan batas ini, kita bisa tadi mendekatinya dengan RQR, kalau R-nya 0, berapapun nilai QR-nya kan 0. Yang kedua, kalau berdasarkan QR, kalau QR untuk suhu maksimum, maka besarnya flux panas adalah 0. Karena flux panasnya 0, maka ketika R sama dengan 0, ya RQR sama dengan 0. Apakah bisa dipahami? Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, baik. Baik, sekarang dari integral kita ini, yang kita cari adalah persamaan distribusi flux panas. Maka kita harus mencari korelasi antara R dengan RQR. Maka, karena di sini tidak ada konstanta yang perlu kita cari, C1 atau berapapun itu, maka kita cukup menggunakan dua keadaan batas. Ya, kalau kemarin kan kita untuk mencari persamaan distribusi suhunya, karena ada konstanta, kita butuh tiga keadaan batas. Berhubung di sini tidak ada konstanta yang wajib kita cari, maka untuk menyelesaikan integral kita ini, kita hanya butuh dua keadaan batas, yaitu batas bawah dan batas atas. Nah, karena yang kita cari adalah bentuk persamaan umum, maka keadaan batas yang kita cari ini salah satunya harus yang berlaku umum. Kalau ini kan keadaan batas yang konstan, pada nilai konstan, hanya terjadi ketika R sama dengan 0. Ketika R-nya di tempat lain kan tidak. Nah, sekarang kita mau mencari keadaan batas yang berlaku umum. Keadaan batas yang berlaku umum itu yang mana? Ya ini. Ketika R-nya sama dengan R, maka RQR-nya ya sama dengan RQR. Nah, tinggal kita masukkan ke integral kita ini. Keadaan batasnya, ingat menentukan keadaan batasnya harus searah dengan sumbu. Berarti batas bawah ya di posisi R sama dengan 0, karena itu paling kecil untuk R-nya. Bukan suhunya loh ya, tapi posisi R yang paling kecil kan di R sama dengan 0. Nah, dan batas atasnya adalah di R sama dengan R. Jadi batas bawahnya adalah ini, batas atasnya adalah ini. Tinggal kita masukkan sekarang.
kita masukkan, sehingga kalau ini kita selesaikan, saya hapus saja, kita mendapatkan hasil ini, RQR, ya tahu kalau diintegralkan ini apa? DRQR, maka hasil integralnya ya RQR. RQR, dari mana? Dari 0 sampai RQR. Sama dengan hasil integral ini apa? PH kali setengah R kuadrat dari 0 sampai R. Bentuknya adalah sama dengan ini. Maka kita mendapatkan hasil ini. Nah, sekarang kalau ini dibagi dengan R, maka kita mendapatkan hasil ini. Ketika QR, maka ini adalah yang disebut dengan persamaan distribusi flux panas. Ini adalah persamaan distribusi flux panas kita. Nah, sekarang kita mau mencari persamaan distribusi suhu. Seperti ini langkah kita menggunakan langkah yang lurus ya. Berarti setelah ketemu persamaan distribusi flux panas, langkah berikutnya apa? Kita menggunakan hukum Fourier, disubstitusikan ke persamaan distribusi flux panas atau jawaban dalam flux panas, ya kan? Maka tinggal kita gunakan aja ini hukum Fourier kita. Dalam kasus kita ini, konduktivitas panasnya tetap ya, K-nya tetap, K-nya konstan. Sehingga kalau kita masukkan ke persamaan distribusi flux panas, ya menjadi ini, negatif K, dt per dr sama dengan pH per 2 kali R. Ini kita kalikan dengan dr, dibagi dengan negatif K, sehingga kita mendapatkan ini. Nah, untuk menyelesaikannya, diapakan? Menyelesaikannya, kita menggunakan integral tertentu. Ingat, keadaan batas yang berupa konstanta tidak boleh digunakan berkali-kali. Tadi keadaan batas yang berupa konstanta yang sudah kita gunakan yang gimana? Yaitu ketika R sama dengan 0. Nah, berarti itu adalah keadaan batas yang berupa konstanta. Sekarang kalau keadaan batas yang berupa konstanta yang lain, yang menunjukkan antara R dan T, kalau seperti ini kan, yang kita cari, kalau R-nya berapa, R-nya itu berapa, maka T-nya itu berapa, kan gitu ya. Kalau persamaan kita seperti ini yang kita selesaikan. Ketika BC-nya kan harus itu, boundary condition-nya. Maka salah satunya harus berupa konstanta. Nah, yaitu ketika R sama dengan R besar, suhu bahan bakar kan TR. Nah, karena yang kita cari adalah persamaan distribusi suhu, T sebagai fungsi R, maka salah satu keadaan batasnya adalah berupa variabel. Yaitu ketika R, kalau keadaan batas yang berupa variabel digunakan sejuta kali pun tidak masalah. Tapi kalau keadaan batas yang berupa konstanta hanya bisa digunakan satu kali. Nah, kalau yang berupa variabel ini pada R sama dengan R digunakan berapa kali pun boleh. Tapi keadaan batas yang berupa konstanta wajib digunakan satu kali saja, tidak boleh lebih. Nah, sekarang tinggal kita masukkan. Kita masukkan ke integral kita, yaitu ini. Kita masukkan ke integral kita, yaitu
Ini tadi. PD yang kita integralkan kan ini. Maka tinggal kita masukkan. Maka menjadi bagaimana? Ini ya tadi, ketika R-nya sama dengan R, ingat ya, menentukan batas atas, batas bawah, itu sesuai dengan urutan dalam arah R. Walaupun nanti kalau seandainya kebalik itu negatif, tapi sebaiknya urutannya sesuai dengan posisi. Ketika R-nya sama dengan R, suhunya adalah T. Sekarang batasan yang paling luar, di R sama dengan R garis besar, suhunya adalah TR. Kalau ini diintegralkan, maka hasilnya menjadi bagaimana? Kalau diintegralkan, T dari T sampai TR sama dengan apa? Sama dengan negatif PH per 2K kali setengah R kuadrat. Dari mana? R sampai R besar. Sehingga kita mendapatkan hasil apa? TR min T sama dengan negatif PH per 4K kali dalam kurung R besar kuadrat minus R kecil kuadrat. Kita mendapatkan hasil ini. Nah, sekarang kalau yang kita dapatkan itu adalah hasil ini. Tinggal maka persamaan ini negatifnya kita pindah ruas. Negatif ini kita pindah ruas. Maka persamaan kita menjadi ini. T min TR sama dengan PH per 4K. Ini R besarnya R besar kuadrat kita keluarkan. Maka menjadi R kuadrat kali dalam kurung 1 min R kuadrat, R kecil kuadrat per R besar kuadrat. Ini yang disebut dengan persamaan distribusi suhu. Nah, sekarang kita mau menentukan suhu maksimumnya. Tadi sebenarnya sudah kita bisa prediksi ya, bahwa di R sama dengan 0, suhu silindernya adalah suhu maksimum. Tetapi akan kita buktikan tadi. Kita buktikan apakah benar di R sama dengan 0, suhunya adalah maksimum. Nah, tinggal kita cari aja. Tadi, maka cara mencarinya bagaimana? Cara mencarinya, Anda boleh menggunakan persamaan distribusi flux, bisa dengan menggunakan persamaan distribusi suhu. Kalau menggunakan persamaan distribusi suhu, maka kita cari turunannya ini, turunan pertamanya bagaimana? Maka kalau ini kita turunkan, hasilnya berapa? PH per 4K kali R besar kuadrat kali ini seper R kuadrat kali negatif 2R dr. Betul ya? Ini kalau diturunkan menjadi dt sama dengan PH per 4K R besar kuadrat. Ini kalau turunan 1 kan 0, berarti tinggal turunan ini. Kali seper R kuadrat negatif 2R dr. R kuadratnya ini habis. 2-nya coret, berarti dt kita, dt per dr maksud saya, sama dengan apa? Negatif PH per 4K kali apa? R kali R ya, karena 2-nya ini coret, oh ini per 2. Per 2K. Nah, hasilnya adalah ini. Menjadi PH, negatif PH per 2K kali R. Ini adalah dt per dr. Nah,
karena harga ekstrim, maka ini wajib 0, ya kan? Maksimum dan minimum kan harga ekstrim. Maka supaya 0 minus PH per 2K kali R itu adalah 0. Maka nilai yang terpenuhi berapa? Ya 0. Maka ketika R-nya sama dengan 0, dia dt per dr-nya akan 0. Betul kan? dt per dr-nya adalah 0. Ketika R-nya 0, maka dt per dr-nya 0. Maka mesti dr sama dengan 0 adalah harga ekstrim. Nah, apakah dia maksimum atau minimum? Maka tadi, yang waktu kuliah awal tadi ada yang menyebutnya ketika turunan keduanya positif. Salah. Kalau maksimum, turunan keduanya adalah negatif. Jadi, fungsi itu mempunyai nilai maksimum ketika turunan keduanya adalah negatif. Sekarang kita cari, fungsi kita adalah ini yang kita cari tadi. Nah, ini yang saya kotaki ya. Kalau sama dengan 0 kan kita tadi mencari harga ekstrim. Yang akan kita cari turunan keduanya adalah ini. Maka turunan keduanya apa? D kuadrat T per dr kuadrat. Hasil turunannya apa? P negatif PH per 2K. Ini bernilai negatif atau positif? Jelas negatif. Kesimpulannya apa? Maka ketika di posisi R sama dengan 0, turunan keduanya adalah negatif. Maka di R sama dengan 0, suhu di dalam silinder adalah suhu maksimum. Itu ya. Kita sudah membuktikan bahwa benar di R sama dengan 0, suhu di dalam silinder adalah suhu maksimum. Karena tadi turunan pertamanya 0 dan turunan keduanya adalah bernilai negatif. Nah, berarti kita bisa mengatakan, ya tinggal dimasukkan di sini aja, di persamaan distribusi suhu kita ini, untuk nilai R sama dengan 0. Maka ketika R-nya sama dengan 0, ini kan habis ya. Suhunya adalah maksimum, ya ini tinggal diganti maksimum. Berarti T maksimum dikurangi TR sama dengan PH per 4K kali R kuadrat. Ini adalah suhu maksimum yang kita cari. Baik, sekarang kita akan mencari suhu rata-rata dalam arah R. Kita mencari suhu rata-rata dalam arah R. Kalau kemarin kita problemnya di silinder dalam arah radial, untuk mencari pada perpindahan panas konduksi satu arah, ya, itu kita mencari luasan rata-ratanya dengan cara apa? Mendekatinya dengan persamaan laju alir panas di laju alir panas di slab, atau mencari luasan rata-ratanya dengan luasan rata-rata logaritmik. Maka kalau di sini untuk mencari suhu rata-rata dalam arah R, kita bisa untuk silinder loh ya, persamaan ini hanya berlaku untuk silinder. Berarti kita bisa menggunakan persamaan ini. Ini saya hapus ya. Ini kan sudah selesai tadi. Ini berarti kita menggunakan persamaan ini, mencari suhu rata-rata. Untuk simbol suhu rata-ratanya kita simbolkan dengan ini. Kalau Anda mau T average, ya boleh. Monggo-monggo mawon. Nah, untuk mencari suhu rata-ratanya, maka kita menggunakan dua integral. Integral lupa dua. Integral yang pertama mana? Integral yang pertama adalah ini. Integral yang kedua mana? Integral ini. Yang di bawah juga 2 kali integral. 2 kali integral. Nah, kita adalah ini. Sehingga sekarang kita mau mengintegralkan yang pertama dulu. Integral dari 0 ke R. Untuk
ke R ya ini. Kenapa ke R? Ingat dari 0 sampai R. Karena posisi kita di silinder itu letaknya kan dari 0 sampai R. 0 sampai R, ya tidak? Berarti integral kita, karena ini integralnya ke R, maka keadaan batasnya juga dari dalam posisi R, letak di silinder dari 0 ke R. Sekarang kalau yang d theta itu adalah yang melingkar itu. Letaknya itu kan 360 derajat. 360 derajat itu kan 2pi, sudut yang terbentuk untuk lengkungannya ini. Maka d theta ini adalah yang melengkung itu, yang melingkar. Keadaan batasnya dari mana? Ya dari sudut 0 sampai 360 derajat. Dari 0 sampai 2pi. Nah, sekarang kita integralkan. Yang integral TR min TR. Fungsi kita, TR min TR kita adalah ini. Ingat ya, fungsinya yang Anda integralkan untuk mencari suhu rata-rata, sesuaikan di persamaan di distribusi suhu. Kalau di distribusi suhu Anda menggunakan bentuk ini, maka untuk mencari suhu rata-ratanya ya bentuk ini. Kalau Anda T sama dengan pi H per ini plus TR, ya gunakan itu. Silakan disesuaikan. Silakan disesuaikan. Monggo. Monggo. Jadi untuk menyelesaikannya, itu diselesaikan dengan persamaan distribusi suhunya. Persamaan distribusi suhu kita adalah T min TR ya. Jadi disesuaikan. Nah, T min TR kita adalah yang saya kotaki dengan garis merah. Ya kan? Saya kotaki dengan garis merah ini. Sehingga tinggal kita integralkan saja. Berapa berarti? Maaf ya, tadi ada tukang listrik. pi H per 4K kali R kuadrat kali 1 min R kuadrat per R kuadrat kali R dr. Nah, nilai yang ini adalah bernilai konstan. Nilai ini adalah konstan. Sebentar. Nilai ini, udah pagernya udah ditutup. Sebentar. Nilai ini adalah bernilai konstan. Nah, sekarang yang ada di dalam ini berarti yang kita integralkan kan cuma ini. Yang kita integralkan 1 kalikan R, berarti R. R kuadrat kali R, berarti R pangkat 3 per R kuadrat. Tinggal kita integralkan. Yang ini konstanta ya, nanti nyusul. Berarti DR. Hasil integralnya apa jadinya? Berarti setengah R kuadrat. Dikurangi berapa? 1/4 R pangkat 4 per R kuadrat. Dari mana? Dari 0 sampai R besar. Tinggal kita masukkan saja. Berarti menjadi setengah R besar kuadrat. Kalau yang nilainya 0, hasilnya 0 ya. Yang ini menjadi berapa? 1/4 R besar pangkat 4 per R besar kuadrat. Berarti menjadi 1/4 R kuadrat. 1/4 R setengah R kuadrat kurangi 1/4, maka 1/4 R kuadrat. Hasilnya integral ini berapa jadinya? pi H per 4K kali R kuadrat, maaf, per R kuadrat kali 1/4 R kuadrat, atau berapa? pi H per 16K kali R pangkat 4. Itu adalah integral yang pertama kita selesaikan ini. Sekarang integral yang luar. D theta ini kan tidak, besarnya tidak, theta kita tidak fungsi R ya. Maka untuk menyelesaikannya tinggal theta.
Hasilnya ini apa kalau diintegralkan? Maka yang ini menjadi berapa kalau diintegralkan? Integral d theta dari 0 ke 2pi. Maka hasil integralnya apa? Ya theta. Dari mana? 0 ke 2pi. Berarti berapa? Ya 2pi. Maka hasil integral yang atas itu berapa? Ya kali 2pi. Ya kan? Kali 2pi. Berarti berapa hasil integral yang atas? Ya ini tadi. Sekarang hasil integral yang bawah. Integral RdR. Berapa hasil integralnya? Setengah R kuadrat dari 0 ke R besar. Berarti berapa? Ya setengah R kuadrat. Sekarang yang theta hasilnya berapa? 2pi. Ini dicoret. Ini menjadi berapa? Berarti menjadi pi R kuadrat. Yang atas tadi ini. Maka menjadi berapa? Kalau saya turunkan, ntar ya. Kalau saya turunkan, ini berarti yang atas itu saya mencari tempat yang longgar ya. Ini dibagi ini, ya kan? Ini dibagi dengan ini, ya kan? Pi-nya habis. Pi-nya habis. Ini jadi 8. R pangkat 4 dibagi R kuadrat. Berarti R pangkat 8. Sehingga kita mendapatkan ini. Sama ya. Pi H kali R kuadrat per 8K. Persis banget. Nah, sekarang kita tadi sudah mendapatkan hasil untuk suhu maksimumnya adalah ini. Tmax min TR sama dengan pi H per 4K R kuadrat. Kan gitu. Padahal suhu rata-ratanya adalah pi H kali R kuadrat per 8K. Berarti kita bisa menyimpulkan apa? Suhu rata-ratanya adalah setengah dari suhu maksimumnya. Jadi, suhu rata-ratanya adalah setengah dari suhu maksimumnya. Baik, itu adalah yang bisa kita selesaikan. Nah, ini ya, tadi cara mencarinya kan gitu. Berarti T rata-rata itu sama dengan setengah dari suhu maksimumnya. Sekarang kita diminta untuk menentukan besarnya laju alir panas di permukaan silinder. Atau dengan kata lain apa? Besarnya panas yang diambil oleh pendingin. Kita bisa mengatakan laju alir panas total di permukaan silinder, bisa mengatakan besarnya panas yang diambil oleh pendingin, ya toh? Berarti laju alir panas di permukaan silinder di R sama dengan R besar itu adalah fluk panas dikalikan AR di permukaan. Fluk panas kita tadi, persamaan distribusi fluk panas kita tadi apa? GR, saya lupa. Persamaan distribusi fluk panas kita tadi mana? Ini GR sama dengan pi H kali R per 2. Pi H kali R per 2. Itu adalah persamaan distribusi fluk panas. Kalikan AR. AR kita di R sama dengan R besar. AR kita kan 2 pi RL. Sehingga kalau ini kita peroleh, ya 2 pi R besar L kali pi H kali R per 2. Coret-coret, maka menjadi pi H kali pi R besar kuadrat kali R. Itu adalah besarnya laju alir panas di permukaan silinder. Atau besarnya laju alir panas, besarnya panas yang hilang, atau besarnya panas yang diambil oleh pendingin ya. Besarnya panas yang diambil pendingin adalah itu. Nah, sekarang kita akan mencari penyelesaian untuk menentukan di kasus slab. Kalau tadi di kasus silinder. Sekarang
kita akan menentukan untuk kasus perpindahan panas konduksi di dalam slab dengan pembangkitan internal. Nah, sekarang bentuknya adalah sama dengan ini. Jadi ini ya bentuknya seperti ini. Silakan dibaca dulu. Nanti ada tugas ya, yang saya dijawab di tugas. Tugasnya sudah saya share di Spada, tinggal Anda selesaikan. Baik. Di sini ada sebuah slab. Itu ada pembangkitan panas yang besarnya adalah pH. pH dalam kasus ini juga konstan. Perpindahan panasnya itu dianggap hanya terjadi dalam arah X. Untuk arah Y dan Z diabaikan. Ini sudah dinyatakan di soal. Kedua permukaan slab itu mempunyai suhu yang berbeda, yaitu dijaga tetap pada T1 dan T2. Nah, sekarang tentukan, kita diminta untuk menentukan persamaan distribusi suhunya. Kita diminta untuk menentukan persamaan distribusi flux panasnya. Kita diminta untuk menentukan suhu posisi di mana suhu slab itu adalah maksimum. Kalau yang C nanti jadi tugas Anda. Sekarang kita lihat gambarnya di slab. Ternyata yang di garis putus-putus ini kita lihat dulu di X sama dengan 0. Ini X sama dengan 0 ya, ini garis putus-putus, sumbu ke atas G, yang ke sini adalah X. Yang di sini adalah X sama dengan 0. Ketika X sama dengan 0, suhunya ternyata bukan maksimum. Karena apa? Profil suhunya di dalam slab kita di posisi 0 sampai positif X0 di sebelah kanan, dan di posisi 0 sampai negatif X0 sebelah kiri, profilnya tidak simetris. Beda dengan tadi, kalau di silinder, profilnya adalah simetris. Suhu terendah ada di permukaan. Maka jelas, dalam kasus ini, suhu maksimumnya ada di pusat silinder. Tetapi kalau kasus kita di slab ini, suhunya itu maksimumnya tidak di X sama dengan 0. Tidak di X sama dengan 0. Maka kita perlu mencari suhu maksimum ada di sini ya, saya titikin dengan ini taruhlah ini adalah suhu maksimumnya. Ini adalah suhu maksimumnya. Ini kan tidak terletak pada X sama dengan 0, maka di sini kita akan mencari X ketika X-nya ketika T-nya maksimum kita notasikan dengan X max ya. Itu berapa? Itu di mana kan gitu. Baik. Cara penyelesaiannya sama dengan strategi yang seperti sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Maka sekarang kita akan menyelesaikan ini. Kita akan menyusun neraca panas inkrementalnya. Kita akan menyusun neraca panas inkremental dalam arah X, arah Y, dan arah Z. Perpindahan panasnya diabaikan. Karena perpindahan panas kita itu ke arah X, maka besarnya elemen volume kita berapa? Ya delta V. Delta V kita berapa? Ya AX kali delta X. AX kali delta X. Kan gitu. Nah, perpindahan panas kita, ya toh, ternyata searah dengan sumbu X. Searah dengan sumbu X. Berarti posisi ini kita buat elemen volumenya dulu. Kita buat elemen volumenya dulu. Elemen volume ada di mana? Nih, kita ambil salah satu sisi. Kita ambil salah satu sisi saja. Ini adalah letak elemen volume kita. Ini adalah X. Ini adalah X plus delta X. Laju alir panas masuk kita ada di mana? Laju alir panas masuk kita ya ada di X. Laju alir panas yang keluar ada di mana? Ada di X plus delta X. Berarti besarnya laju alir panas masuk pada elemen volume
adalah fluk panas Ix kali AX pada posisi X. Laju alir panas yang keluar pada elemen volume, ya fluk panas Gx kali AX pada posisi X plus delta X. Nanti cara menuliskannya wajib ya, wajib disertai luasan maupun fluk panasnya, wajib disertai arah perpindahan panasnya. Wajib ya, kan kemarin sudah kita sepakati itu. Nah, besarnya AX berapa? LX adalah kalau tebal slab ke arah Y-nya LY, lebar slabnya ke arah ZLZ, maka LX ya sama dengan AX itu ya sama dengan LY kali LZ. Sama sekarang, laju pembangkitan panasnya tadi satuannya adalah panas per volume waktu. Maka besarnya laju alir panas pada elemen volume ya sama dengan delta V kali pi H. Delta V kita apa? HE kali delta X. Berarti besarnya pembangkitan panas kita berapa? Ya AX kali delta X kali pi H. Bentuknya adalah sama dengan itu. Nah, ini adalah bentuk neraca panasnya. Bentuk neraca panasnya. Selanjutnya kita apakan ya? Bentuknya kalau seperti ini kita apakan ya? Selanjutnya bentuknya adalah seperti ini. Umi kalsum. Maka, selanjutnya kita apakan? Umi. Ada ya. Umi kalsum. Ini sampai mana? Umi kalsum. Yosefa tadi pernah jawab. Bagaimana lagi? Nurulita Safitri. Nurulita Safitri. Nggak ada juga. Nurkolis Majid. Nur Cahyani Eka Putri. Last person ya. Kalau nggak ada kita bubar. Nah ini. Nggak ada yang jawab. Miftahul Jannah. Ya, Ibu. Yo. Setelah itu dilimitkan delta X mendekati 0. Kok tahu-tahu gitu? Kalau persamaan ini strategi di penyelesaian perpindahan panas loh, Mif. Oh, yang di Nanti. atas, Bu. Yang ini. Kan kita sampai ini, ya toh? Ya, Bu. Nah, kita apakan? Dibagi dengan elemen volume. Dibagi dengan elemen volume. Elemen volume kita berapa, Mif? AX kali delta X, Bu. Ya, pintar. Ini dibagi dengan delta V. Delta V kita AX kali delta X. AX kita itu konstanta nggak, Mif? Bukan, Bu. AX kita nggak konstanta. Berarti kalau seperti ini, AX kali AX pada posisi X, IX kali AX ditambah PH kali AX kali delta X dibagi dengan AX kali delta X sama dengan 0. AX kita konstanta enggak? Konstan, Bu. Konstan. Maka AX kita adalah konstan. AX kita kan ini tadi. LY kali LZ. Maka ini habis kalau kita bagi. AX habis. Ini di posisi X plus delta X ya. Ini AX kita habis. Sehingga kita mendapatkan bentuk ini. Sekarang kalau ini kita limitkan pada nilai delta X mendekati 0. Hasilnya apa? Hasilnya Dwi Anggraita. Gak ada ya Dwi Anggraita ya? Iya, Bu. Oke. Hasilnya apa, Wi?
Diva Anissa. Diva? Ya, Bu. Yo, hasilnya apa, Div? Yang pembagian itu ya, Bu? Yang limit ini loh, Div. Ini saya hapusnya dulu, Div. Hapusnya dulu biar nggak ganggu ya. Ini kalau saya limitkan pada nilai delta X mendekati 0, Div. Hasilnya apa, Div? Oh iya, hari ini kemarin itu Akil Anissa itu menjalani operasi. Tolong didoakan semoga kondisi kemarin sih tadi pagi saya lupa kayaknya sudah japri ke saya kondisi kesehatannya sudah baik itu ada Akil sedang kemarin menjalani operasi, alhamdulillah operasinya lancar. Semoga Akil kita doakan segera sembuh ya. Semoga Akil kita doakan segera sembuh. Baik, sekarang ini kalau kita limitkan, maka hasilnya apa? Tadi siapa ya? Devi aja, saya pindah. Iya, Bu. Yuk, hasilnya apa, Dev? Ini bukan, Bu. Minus pinter D minus DQX pinter per DX pinter banget ditambah yang itu pihak ya pinter banget. Ini negatif karena X dikurangi dengan di posisi X plus delta X, maka hasil PD-nya adalah negatif. Pinter banget. Baik, sekarang kita selesaikan. Kita sudah mendapatkan hasil ini ya. Ini sudah ada di layar. Kita sudah mendapatkan hasil itu. Maka sekarang kalau ini kita selesaikan, maka menjadi ini kita kalikan dengan ini pindah ruas dulu. Kemudian ini toh sehingga menjadi DX per DX sama dengan pihak. Sekarang kita kalikan dengan DX. Maka menjadi DX menjadi DX sama dengan pihak kali DX. Pihak kali DX kita integralkan ya. Dalam kasus ini integralnya adalah integral tidak tentu. Kenapa tidak tentu? Karena kita tidak punya korelasi antara X dengan QX. Kita tidak tahu berapa hubungannya. Kalau tadi bisa diprediksi, kalau di silinder tadi. Karena kalau di posisinya R sama dengan 0, suhunya adalah maksimum. Maka flux panasnya 0. Untuk memudahkan. Tetapi kan di sini X-nya kita tidak tahu. Ketika suhunya itu maksimum, X-nya ada di mana kita tidak tahu. Sehingga untuk menyelesaikan ini, kita pakai integral tidak tentu. Karena apa? Keadaan batasnya tidak diketahui. Sehingga kalau ini kita selesaikan, ya menjadi apa dengan integral tidak tentu? Gx sama dengan pihak kali X plus C1. Nah, kita sudah mendapatkan persamaan distribusi flux panas. C1-nya wajib dicari. Untuk mencari persamaan distribusi flux panas, kita dengan apa? Untuk mencari persamaan distribusi flux panas, maka kita menggunakan hukum Fourier. Ini. Gx sama dengan negatif K dt per dx. Tinggal kita masukkan aja ke sini. Gx itu sama dengan negatif K dt per dx. Sama dengan pH kali X plus C1. Ya toh? Sekarang yang kita cari
sebenarnya untuk mencari C1-nya nanti aja, kalau kita sudah mendapatkan persamaan distribusi suhunya. Sekarang yang kita cari persamaan distribusi suhunya. Maka persamaan ini kita kalikan dengan dx, kita bagi dengan negatif K. Maka hasilnya menjadi ini. Hasilnya menjadi ini. Hasilnya menjadi ini ya. dt sama dengan negatif pH per K kali X dx sama dengan negatif C1 per K kali dx. Hasilnya adalah sama dengan itu. Nah, sekarang kita misalkan C1 negatif C1 per K itu kita misalkan dengan C2. Negatif C1 per K kita misalkan sama dengan C2. Maka persamaan kita menjadi bagaimana? dt sama dengan negatif pH per K kali X dx plus C2 dx. Kita adalah bentuknya ini. dt sama dengan negatif pH per K kali X dx plus C2 dx. Ini kita integralkan sekarang. Integralnya tertentu atau tidak tentu? Kita integralnya pakai integral tidak tentu, karena keadaan batasnya tidak diketahui. Resiko ya, kalau kita menggunakan integral tidak tentu, maka nanti konstanta wajib dicari, kan gitu. Tapi kalau kita mencari integralnya dengan integral tertentu, maka kan kemarin dengan cara yang kemarin kita coret-coret habis, kan gitu. Persamaan A bagi B itu coret-coret habis, gitu, untuk mendapatkan persamaan distribusi suhunya. Tapi kalau di sini untuk mendapatkan persamaan distribusi suhunya, maka konstanta wajib dicari, gitu ya. Sekarang PD kita adalah ini, kita integralkan. PD kita adalah ini, kita integralkan. Integral dt sama dengan negatif pH per K, integral X dx plus C2 dx. Adalah bentuknya ini. Nah, sekarang kalau kita punya bentuk yang seperti ini, hasil integralnya apa? Ya T min pH per K kali setengah X kuadrat plus apa? C2X. Karena integralnya ini adalah tidak tentu, maka harus muncul konstanta. Konstanta yang muncul dari hasil integral tidak tentu kita adalah C3. Sehingga hasil integral kita adalah ini, T sama dengan negatif pH per 2K X kuadrat plus C2X plus C3. Hasilnya itu. C2, C3, C1 kita cari. C2, C3, C1 kita cari. Nah, caranya bagaimana? Tadi kan sudah diketahui ya. Kita sudah tahu bahwa ketika X-nya sama dengan negatif X0, suhunya adalah T1, di soal sudah diketahui. Ketika X-nya sama dengan X0, suhunya adalah T2. Maka ketika X-nya sama dengan X0, persamaan kita menjadi bagaimana? Kita masukkan saja T1 sama dengan negatif pH per 2K. Bentar ya, saya turunkan dulu. Per 2K, sebentar saya naikkan. Nah, bentar. Nah, ini sekarang kita selesaikan. Ini menjadi apa? T1, kalau keadaan batas ini, sama dengan apa? Negatif pH per 2K kali ini. X, negatif X0 kita kuadratkan, maka dia menjadi positif X0 kuadrat. Ya toh? Ditambah C2 kali negatif X0, maka dia negatif C2 X0.
ditambah C3. Sekarang keadaan batas yang ini didapat bagaimana? T2, bentar ya, tak turunkan dulu. Aduh, nggak cukup ya. Tetap aja nggak cukup. Nah, T2 sama dengan negatif PH per 2K kali X0 kuadrat ditambah C2X0 plus C3. Nah, sekarang saatnya kita eliminasi. Yang bisa kita eliminasi apa? C3. Dengan cara apa? Persamaan ini kita kurangkan. Maka menjadi apa kalau itu kita kurangkan? T1 min T2. Ini habis enggak? Jelas habis. Yang ini habis tidak? Tidak. Menjadi berapa? 2 C2 X0. Berarti C2-nya ketemu. C2-nya berapa? Berarti negatif T1 min T2 per 2X0. Atau sama dengan apa? T2 min T1 per 2X0. Nah, kita mendapatkan C2 seperti ini. Nah, untuk mendapatkan apa? C3, gampang sekali. Bisa digunakan ini atau persamaan yang bawah. Kalau kita gunakan persamaan yang atas, maka persamaan ini menjadi bagaimana? Kalau kita gunakan persamaan kita yang atas ini, maka menjadi bagaimana? C2-nya adalah ini. Maka didapat C3 sama dengan apa? C2-nya adalah ini ya, atau di bawah kayaknya ada, daripada saya oret-oret. Tempatnya juga nggak cukup. Kan kalau tempatnya longgar enak ya, tapi ini tempatnya nggak cukup. Nah, tadi kan sudah dapat ini. C2-nya adalah, ini tadi persis. C2-nya adalah persis. T2 min T1 ini, yang oret-oretan kita, saya hapus. Yang oret-oretannya kita hapus karena sama persis. Nah, sekarang kita mau mencari C3. Bisa persamaan atas atau bawah. Taruhlah kita pakai persamaan yang atas. T1 sama dengan negatif PH per 2K kali berapa? X0 kuadrat minus, karena ini minus saya masukkan, maka menjadi positif T1 min T2 per 2X0 kali X0 plus C3. Ini dia coret-coret habis. Tinggal pindah ruas ya. Maka C3 menjadi apa? T1. Yang ini pindah ruas, maka menjadi positif PH per 2K kali X0 kuadrat ditambah berapa? Kok ditambah? Negatif ya, pindah ruas. Negatif. Ini X0 kuadrat, ini negatif ya. Negatif T1 min T2 per, negatifnya ada di bawah, di luar ya, dibagi dengan 2. Nah, ini kan T1 dikurangi T1 min T1 min 2. Berarti berapa? Ya T1 per 2. Ini negatif kali negatif. Kan ini batasnya sampai sini, negatifnya di luar. Negatif kali negatif berarti positif. T2 per 2 plus PH per 2K X0. Maka betul
besarnya C3 adalah ini. Besarnya C3 adalah ini. T1 plus T2 per 2 ditambah ini. Nah, tinggal kita substitusikan ke persamaan kita. Tinggal kita substitusikan ke persamaan kita ini tadi. Persamaan kita adalah ini. T sama dengan ini ya, tinggal kita substitusikan ke sini. Ya kan? Sehingga diperoleh hasil ini. Diperoleh hasil ini. Mana tadi? Nih ya, C2, C3 sudah didapat, tinggal kita masukkan saja ke persamaan distribusi suhu. Sehingga menjadi ini ya, kalau ini disederhanakan, maka persamaan distribusi suhu kita adalah ini. Ya toh. Nah, sekarang persamaan distribusi fluk panas kita. Persamaan distribusi fluk panas kita kan pH kali X plus C1. pH kali X plus C1. C2 tadi kan negatif C1 per K. C2 kita itu sama dengan negatif C1 per K, kan gitu. Maka C1 kita mendapatkan negatif K kali C2. C1 kita adalah negatif K kali C2, ya kan? C1 kita adalah ini. Kita tadi punya C2 itu yang ini kan negatif kali negatif, maka dia menjadi positif. Maka menjadi K kali T1 min T2 per 2X0. Maka persamaan distribusi persamaan distribusi fluk panas kita adalah ini. Persamaan distribusi fluk panas kita adalah ini. Sekarang saatnya kita menentukan apa tadi? Posisi di mana suhunya adalah maksimum. Suhunya adalah maksimum. Dengan cara apa? Kira-kira ada yang tahu? Posisi ketika suhunya maksimum itu bisa kita cari satu. Dengan cara apa? Ada yang berpendapat untuk mencari suhu maksimumnya kita bisa dengan apa? Yuk mencari posisi di mana suhunya maksimum. Bilkis Nuriah. Pakai hukum Fourier, Bu. Pakai hukum Fourier, terus mencari suhu maksimumnya dari mana? Terus nanti pakai keadaan batas, Bu. Yang mana? Keadaan mencari suhu maksimumnya kok. Keadaan batasnya yang mana? Tadi kan saya sudah menjelaskan kalau suhu maksimum itu kan harga ekstrim. Ya toh. Alternatif pertama kita dengan menentukan mencari harga ekstrim. Maka sekarang korelasinya bagaimana? Untuk mencari posisi di mana suhunya maksimum, tadi waktu di problem silinder kan saya sudah menjelaskan. Ada yang bisa memberikan atau membantu memberikan jawaban? Dengan distribusi flux bukan, Bu? Persamaan distribusi fluxnya diapakan? Yang dicari adalah suhu maksimum. Berarti distribusi fluxnya sama dengan 0 ya, Bu? Ya, betul. Boleh itu pertama dengan distribusi fluxnya adalah 0. Ya. Yang kedua dengan apa? Tadi yang barusan jawab siapa?
Lihat, Bu. Biat, yuk. Yang pertama biat kan tadi dengan persamaan distribusi fluxnya kita buat Gx-nya 0 karena kalau ketika Gx-nya 0 kan dt per dx-nya adalah berapa 0, tapi itu kan belum membuktikan bahwa dia maksimum atau minimum. Karena apa? Kalau suhunya minimum, flux panasnya juga 0. Suhunya maksimum, flux panasnya juga 0. Ya kan? Padahal dalam kasus kita ini, kita diminta menentukan suhu ketika kita diminta menentukan posisinya ketika suhu di dalam slab kita itu adalah maksimum. Kalau hanya berdasarkan flux panas, kalau flux panas 0 itu bisa terjadi kalau suhunya maksimum atau minimum, flux panasnya semua 0. Ketika flux panasnya 0, belum tentu dia maksimum. Dia bisa minimum, karena dt per dx-nya adalah 0. Ya tidak. Maka untuk menceknya kita bagaimana ya? Kalau flux panasnya 0 itu baru harga ekstrim. Ada yang bisa bantu jawab? Iqbal Arafi, Iqbal. Nicholas Simanjuntak. Nurkolis Majid. Ya, Bu. Yuk. Untuk mencari posisi ketika suhunya maksimum, caranya bagaimana? Kalau berdasarkan flux panas itu nanti bisa saja kalau flux panasnya dibuat 0, itu suhunya bisa maksimum, bisa minimum. Tapi yang paling pas dengan apa ya? Yang pas kalau hanya flux panas sama dengan 0 itu belum tentu suhunya maksimum, walaupun ketemu X-nya ya, tapi belum tentu X-nya di sana adalah suhunya maksimum, karena flux panas 0 itu bisa maksimum, bisa minimum. Betul kan? Yang pas dengan apa, yuk? Pakai distribusi suhu juga nggak sih, Bu? Persamaan distribusinya diapakan? Ini siapa yang jawab? Irman, Dok. Irman, ya Irman. Kalau persamaan distribusi suhunya diapakan, Man? Irman, pinter, yuk. Persamaan distribusinya suhunya kita apakan? Bisa kita berdasarkan mencari suhu maksimum dari persamaan distribusi suhu, tapi persamaan distribusi suhunya kita apakan, kan gitu yang menjadi pertanyaan. Persamaan distribusi suhunya kita apakan untuk mencari suhu posisi di mana suhunya adalah maksimum. Dengan cara apa, yuk? Turunan kedua bukan, Bu? Turunan keduanya apa? Bernilai negatif. Turunan kedua di sini kita peroleh dari mana? Dari persamaan
distribusi suhu. Diapakan? Mencari